Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Dalam episode 2 anime Nanatsu no Maken sebelumnya, saat itu kita bisa melihat latih tanding antara Nano Hibiya melawan Oliver. Nah, kenapa saat itu Nano sampai menangis terharu dan bahkan sampai mengucapkan terima kasih pada Oliver? Padahal kan itu cuma sparring biasa dan mereka berdua juga belum lama bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Ya, jadi sebenarnya saat itu Nano sempat merasakan momen yang sangat membuatnya bahagia. Dan bahkan sudah sejak lama dia menunggu adanya momen seperti itu. Yaitu pertarungan hidup dan mati melawan musuh yang juga mampu mengimbangi teknik berpedangnya. Jadi Nano itu kan merupakan seorang anak yang lahir dan besar di medan pertempuran. Dia berasal dari benua Asia yang mana wilayahnya itu selalu dipenuhi dengan peperangan dan juga pertarungan antar samurai kuat. Tentunya selama ini Nano selalu menghabiskan sebagian hidupnya di medan peperangan dan tak sudah berapa banyak nyawa yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Karena dia sendiri merupakan seorang samurai yang berasal dari keluarga pejuang di negara yang bernama Yamatsukuni, atau yang mungkin sama aja negara Jepang versi novel ini. Makanya tidak heran kalau bahkan tubuh Nano sendiri dipenuhi dengan bekas luka sayatan dan juga sangat menyukai pertarungan. Karena sebenarnya keyakinan dan pola pikir Nano itu sangat berbeda dengan kebanyakan para murid di akademi itu. Ya, dia sangat menjunjung tinggi sebuah kehormatan dalam pertarungan dan bahkan baginya sebuah pertarungan itu merupakan sebuah metode untuk mencurahkan semua perasaannya. Jadi sekalinya melakukan pertarungan ya harus sampai titik darah penghabisan dan harus ada yang kalah ataupun mati. Soalnya bagi Nano mati dalam pertarungan yang epik itu merupakan sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Dan tentu dia sama sekali nggak pernah ragu untuk mempertaruhkan nyawanya dalam setiap pertarungan. Makanya berasa di episode pertamanya saat ada troll yang mulai mengamuk dan hampir aja menyerang Katie. Saat itu tanpa pikir panjang dia langsung maju dan berniat untuk berduel dengan troll itu. Ya tentunya saat itu dia sama sekali nggak punya rencana dan nggak tahu seberapa kuat musuhnya. Intinya yang penting maju dulu dan bertarung dengan seluruh kekuatan. Kalau masalah kalah dan menang itu urusan belakangan dan kalaupun mati dalam pertarungan itu yaitu merupakan sebuah kehormatan yang tinggi bagi Nano sendiri. Ya walaupun nantinya perlahan pola pikir Nano bakalan berubah ke arah yang lebih baik setelah mendapatkan arahan dari Oliver dan juga teman-temannya. Jadi sebenarnya selama ini Nano itu nggak pernah main-main dalam setiap pertarungan dan selalu mengeluarkan seluruh kekuatannya, termasuk saat sparringnya melawan Oliver. Makanya saat Nano tahu kalau Oliver juga mulai serius dalam pertarungan itu dan bahkan berniat memberikan serangan yang sangat mematikan, dia sangat terharu dan merasa sangat bahagia. Karena sebenarnya saat itu Nano bisa merasakan kalau Oliver sampai serius melancarkan serangan terakhirnya, maka serangan itu bisa langsung membunuhnya saat itu juga. Ya kemungkinan saat itu Oliver memang sampai terbawa suasana dan mulai bertarung dengan cukup serius. Padahal biasanya dia sangat hati-hati dan selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan setelah merasakan momen itu, Nano langsung jatuh cinta pada Oliver dan juga pedangnya. Cuma ya pemahaman Nano tentang cinta itu tentunya sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Soalnya bagi Nano perasaan cinta itu harus disalurkan lewat pertarungan hidup dan mati. Jadi misalnya jika nantinya mereka melakukan pertarungan lagi dan Nano sampai berhasil membunuh Oliver, yaitu sama aja bentuk cinta dari Nano untuk Oliver dan begitu juga sebaliknya. Makanya saat itu dia sama sekali nggak ragu untuk memberikan serangan kuatnya yang mungkin jika nggak dihentikan maka serangan itu juga bisa aja membunuh Oliver. Dan begitu juga sebaliknya. Ya di awal-awal pemikiran Nano memang seperti itu. Ya intinya saat itu pertarungannya melawan Oliver merupakan pertarungan yang sangat luar biasa yang memang sudah sejak lama Nano cari. Soalnya sebenarnya Oliver juga merupakan petarung yang sangat kuat dan Nano bisa merasakan itu. Walaupun bagi beberapa murid yang menonton sparring mereka nggak akan paham kalau saat itu serangan yang bakal mereka berdua lancarkan sebenarnya sangat mematikan. Nah dalam episode 1 animenya kan sudah dijelaskan kenapa Nano bisa mendaftarkan diri di Akademi Kimberly. Ya intinya dia dibawa oleh salah satu penyihir kuat bernama Theodore McFarlane yang juga merupakan ayah dari Misela. Saat itu sebenarnya Nano sedang ada di tengah medan pertempuran dan sudah sangat terkepung oleh banyak musuhnya. Kemungkinan jika Theodore tidak datang untuk menyelamatkannya, maka Nano bakalan mati di tempat itu. Setelah itu Nano langsung dibawa ke Yogland atau negara tempat Akademi Kimberly berada yang juga dipenuhi dengan banyak penyihir kuat. Cuma kan lingkungan di negara itu sangat berbeda dengan lingkungan di negara Nano sendiri sebelumnya.
Baginya itu seperti mimpi dan bahkan awalnya Nano itu sempat ragu apakah aku benar-benar masih hidup. Soalnya kan pada saat Theodore datang untuk menyelamatkannya, saat itu posisi Nano memang sudah sangat terpojok dan kemungkinan besar dia bakalan mati. Lalu tiba-tiba Nano dibawa ke sebuah negeri yang dipenuhi dengan banyak penyihir dan bahkan hampir nggak ada peperangan di negara itu. Ya tentunya bagi Nano yang lahir dan besar di medan pertempuran, hal itu sudah seperti mimpi. Makanya begitu sampai di negara Yoglan, sebenarnya Nano itu selalu mencari kematian dalam sebuah pertarungan yang sangat epik. Dan setelah beberapa lama dia akhirnya menemukan pertarungan yang sangat dia cari. Bahkan lawan yang dia hadapi dalam pertarungan itu juga mampu menerima dan membalas semua perasaan yang Nano berikan pada setiap tebasannya itu. Yaitu pertarungan singkatnya melawan Oliver yang mungkin kalau bagi para murid yang menontonnya hal itu cuma sparring biasa. Makanya saat itu Nano sampai menangis bahagia dan bahkan langsung jatuh cinta pada Oliver dan juga pedangnya. Ya, dia merupakan wanita dengan insting yang sangat kuat dan juga wanita yang sangat menyukai pertarungan. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.